Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Filiza Sagala, NIM 0204191017 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah semester 3A Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori kenegaraan Islam modern dalam mata kuliah Fikih Siasah oleh Bapak Syukri Albani Nasution. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materinya, yaitu tentang teori kenegaraan Islam modern. Pergerakan politik atau kenegaraan Islam dunia secara umum terbagi dalam 3 tahap, yaitu klasik, modern, masa kini. Di sini saya akan membahas mengenai politik kenegaraan Islam modern. Dalam Islam modern, terdapat beberapa teori yang diungkapkan para ahli politik Islam, yaitu Abduh, Al-Maududi, Al-Sanuri, dan Al-Afghani. Pertama, kita akan membahas teori kenegaraan Islam modern menurut Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1949 dan meninggal di Mesir pada tahun 1905. Beliau adalah seorang pemikir Muslim dari Mesir. Pemahaman teori kenegaraan Islam modern menurut pendapat Abduh adalah bahwa yang pertama, sistem khalifah masih menjadi model pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang ketiga, kebebasan demokrasi dan konstitusi yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan pemerintahan. Yang keempat, relevansi Islam dengan kehidupan modern dapat tercapai dengan cara mendamaikan keyakinan Islam dengan ilmu pengetahuan. Yang kelima, yaitu Islam tidak menentukan musyawarah. Semua bentuk sistem musyawarah ditentukan oleh umat dengan dalil Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang kedua, pendapat Al-Maududi. Al-Maududi berpendapat bahwa teori kenegaraan Islam modern itu adalah kedaulatan berada di tangan Tuhan, sedangkan manusia hanyalah pelaksana kedaulatan tersebut sebagai khalifah di muka bumi ini, dan menolak paham kedaulatan rakyat. Yang kedua, menerapkan sistem syarak bagi umat Islam dalam berbuat dan mengambil keputusan. Yang ketiga, pola pemikiran Maududi merupakan kombinasi dari pemaham Islam ortodoks, sikap fundamentalis, dan tidak mau kompromi terhadap Barat. Sedangkan menurut Afghani, yaitu kenegaraan Islam modern itu adalah menghendaki reformasi dan pembaharuan politik Islam dengan mengganti bentuk khilafah menjadi republik. Dan kebangkitan reformasi umat Islam tergantung pada permasalahan politik, yakni kebebasan dari kungkungan kolonial. Yang terakhir yaitu Al-Sanuri. Menurut Al-Sanuri, teori kenegaraan Islam itu yaitu berusaha menciptakan hukum Islam yang murni dengan modernisasi syariah. Artinya tetap menggunakan hukum syariah, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Kesimpulannya adalah bahwa Abduh dan Al-Afghani mempunyai pendapat yang saling bertabrakan, yaitu Abduh menginginkan sistem pemerintahan khalifah sedangkan Afghani menginginkan sistem pemerintahan republik. Masing-masing para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Intinya, semua para ahli ingin membuat sistem pemerintahan Islam lebih modern untuk kemaslahatan umat, karena kita hidup akan mengikuti perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya tentang teori kenegaraan Islam modern menurut beberapa ahli. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.